dari ADI dan juga Pak Jo dari Poskupang dan juga dari media Sokodo. Terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama kami dengan di UPTD SD Impres Nimata dalam program nasional oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Jo dan Bapak Beni merujuk kepada kebijakan nasional menyangkut dengan revitalisasi program nasional untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan sarana prasarana yang memadai. Untuk itu bantuan ini diberikan berdasarkan dari data Dapodik, aplikasi Dapodik. Untuk itu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menghimbau kepada kepala sekolah dan terlebih operator untuk secara berkala dan secara rutin mengupload semua data-data kebutuhan sekolah, termasuk mulai dari data siswa dalam hubungan dengan DOSP dan juga termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana yang ada. Sehingga dari situ maka pemerintah pusat melihat semua kebutuhan itu berdasarkan dari permintaan sekolah, bukan melalui pembuatan proposal, tetapi sistem aplikasi dalam melayani pendidikan saat ini yaitu secara terpadu sehingga pemerintah pusat benar-benar memberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Memang dalam pemberian ini sekolah tidak semua sekolah dapat, dan di Kota Kupang hanya beberapa sekolah saja, dan sangat unik kepala sekolahnya langsung menerima bantuan ini di pusat secara langsung dari pemerintah pusat, Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan. Kemudian mereka datang, kemudian mereka membuat satu market secara kebersamaan dan berdasarkan dari status sekolah. Status sekolah yang saat ini dari masyarakat sudah menghibahkan kepada pemerintah Kota Kupang, sehingga upaya sekolah untuk menyampaikan dengan luasnya sekolah ini pemerintah pusat langsung secara tidak langsung memberikan tambahan gedung sekolah. Sebagaimana kita hari ini disebutkan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan Ibu Wakil yang sebenarnya yang hadir karena ada kegiatan dari kementerian, sehingga di hari ini juga hadir Ketua DPR Kota dengan beberapa stakeholder yang ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, camat dan lurah. Sehingga untuk membuktikan bahwa berapa yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, kita tidak bisa langsung menentukan. Penentuan ini berdasarkan data nasional yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga saya menghimbau juga kepada semua sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur, terlebih Kota Kupang, kalau menginginkan untuk mendapatkan dana revitalisasi, maka berupayalah memberikan data otentik melalui Dapodik sekolah. Dan juga status tanahnya jelas, sehingga ketika kehadiran bangunan dari pemerintah ini tidak menimbulkan masalah atau gesekan persoalan yang akan berdampak pada masyarakat tidak senang adanya sekolah. Untuk itu dengan hari ini dilakukan peresmian oleh Bapak Wali Kota hari ini bersama dengan Ketua DPR dan semua asisten 3 dan juga kepala dinas dan semua stakeholder. Ini satu dukungan secara langsung di mana sekolah ini mendapatkan cita-cita untuk bagaimana memuliakan anak dalam satu ruangan yang representatif, higienis, dan juga mereka terhindar dari ancaman-ancaman atau badai atau bencana terhadap gedung-gedung sekolah yang kalau kita lihat ini butuh pengawasan dari mungkin PUPR untuk melihat kembali gedung-gedung ini kelayakannya. Karena melihat gedung ini bukan dari kami pengawas, itu dari dinas terkait untuk melihat apakah gedung ini layak atau tidak. Sehingga bisa melaporkan kepada kami bisa juga dari dinas mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dan untuk pemerintah pusat sudah menjawabnya dengan berbagai macam bantuan, termasuk dengan adanya sekolah rakyat, yaitu yang dikelola juga oleh dinas sosial. Sehingga kami dalam mengelola pendidikan ini kita berkontribusi bersama untuk membawa masa depan anak-anak ini untuk lebih baik lagi. Sehingga dengan adanya gedung baru ini, mungkin kita harus rasa syukur ya, berterima kasih tidak semua sekolah dapat. Sehingga butuh dukungan dari kepala sekolah dan orang tua murid terlebih untuk bisa mengembangkan lagi ini sekolah. Mungkin dari pemerintah sudah ada seperti ini, tetapi ada swadaya lagi dari orang tua murid dan juga dari berbagai macam stakeholder, dari LSM yang ada, itu bisa membantu untuk mungkin tambahan-tambahan yang lain. Atau dari tadi sudah ada kesepakatan dari Pak Wali yang juga dengan Pak Ketua DPR untuk berpikir tentang keamanan dan kenyamanan sekolah.
Karena memang budaya sekolah ini sangat penting. Sekolah ada, tetapi lingkungan kurang bagus juga tidak bagus. Ya kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika gedung ada ini berarti harus dirawat, dijaga, kemudian ya jangan coret-coret. Kemudian jaga keamanan sekolah, karena sekarang ini keamanan sekolah ini sangat fatal sekali. Tapi dengan saya menyarankan sebagai pengawas, karena jalur yang ada di depan ini sudah jalur yang sangat padat. Dan kita ada jalur untuk pengamanan anak, yaitu dari samping. Ya, kalau misalnya dari kelurahan atau dari kecamatan, dari Pak Wali mungkin perhatikan lagi yang di sini pasti hilir mudiknya anak dan keamanan sekolah di luar kecelakaan tidak akan nampak lagi. Karena ini ada jalan yang bisa mengamankan keluar masuknya anak. Ada ruang tunggunya nanti yang kita usulkan, kemudian ada penghijauan dan juga proses pembelajaran yang menyenangkan. Tidak membebani lagi orang tua yang di sini dengan latar belakang kemiskinan dan sebagainya. Kita tidak mau ada kejadian-kejadian lagi yang terulang baik di Bajawa maupun kemarin yang di Oehendah yang pimpinan percaya saya untuk membantu menyelesaikan dan semuanya berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Ya mungkin dalam